Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali kumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan rutin setiap bulannya, yaitu berupa rapat dinas yang untuk bulan ini meskipun ya terlaksana di akhir bulan, mudah-mudahan tidak akan mengurangi daripada arti dan makna dari rapat itu sendiri, sehingga apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita putuskan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memajukan pendidikan di SMP Negeri 3 Penjabaya ini. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang sesuai dengan surat undangan. Ada 3 hal pokok yang akan kita bahas di samping permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin nantinya akan timbul atau akan terbuka pada perjalanan rapat ini. 3 hal tersebut Bapak Ibu sekalian, diantaranya adalah sebulan lagi ya, sebulan lebih lah sedikit ya, kita akan mengikuti atau kita akan sampai pada gawai besar, yaitu penilaian akhir semester 1 bagi semua kelas ya, bagi peserta didik kita. Nah, oleh karena itu persiapan-persiapan yang akan kita lakukan itu perlu jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita bicarakan bersama. Jadi ini sebagai topik utama kita. Kemudian yang sedang tren sekarang itu adalah pakaian seragam. Ini mungkin nanti akan kita bahas bersama secara lebih khusus ya. Selanjutnya kegiatan supervisi akademik ya. Sebab supervisi akademik ini minimal sebenarnya dilakukan setiap semester itu 2 kali minimal. Dan untuk semester ini kita belum pernah sama sekali melakukan kegiatan supervisi akademik. Ini harus dilakukan. Oleh karena itu nanti ini akan kita bahas kapan kita lakukan. Yang jelas jangan sampai semester ini kita lowong gitu, tidak melakukan kegiatan supervisi akademik. Sebab kegiatan supervisi ini sangat hampir dibilang wajib dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Itu maksudnya. Baik, sebelum kita lanjut ke topik utama, mungkin akan perlu saya sampaikan beberapa hal yang sifatnya umum Bapak Ibu sekalian ya. Ini beberapa oleh-oleh yang perlu saya sampaikan dari hasil diklat kemarin, diklat penguatan kepala sekolah yang sudah saya ikuti selama 8 hari di Mataram ya. Banyak sekali materi-materinya, tetapi yang mungkin yang perlu kita ketahui bersama ini ada beberapa hal. Di antaranya di sini adalah waktu kegiatan itu ada dari pusat ya, dari kepala pusat P4TK PKN IPS Malang itu sebagai induk semang untuk kegiatan-kegiatan diklat wilayah timur. Itu diantaranya dia
memesankan kepada semua peserta kemarin itu semua adalah kepala sekolah. Tolong disampaikan kepada semua guru, katanya itu, bahwa kalau masuk kelas itu harus membawa RPP. Sebab RPP itu adalah apa istilahnya itu, pedoman ya. Jadi SIM untuk masuk kelas itu RPP. Jangan berikan guru masuk kelas kalau dia tidak punya RPP, kalau dia tidak membawa RPP. Kalau guru masuk kelas tidak membawa RPP, itu sama saja dia melakukan kegiatan malpraktik, katanya. Ya. Kalau misalnya dokter melakukan malpraktik, itu paling korbannya adalah satu orang pasien itu. Kalau bidan melakukan malpraktik, satu orang pasien yang dia. Tetapi kalau guru melakukan kegiatan malpraktik, hitung dia berapa banyak siswa yang akan jadi korban. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, menjadi perhatian kita semua bahwa kita diberikan sebagai guru, kita diberikan amanat untuk mendidik anak bangsa, terutama dalam kegiatan mempersiapkan generasi muda kita ini menuju periode emas tahun 2045. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang akan terjadi tahun 2045 itu. Nah, selanjutnya kegiatan kita mungkin semua kita sudah memantau ya kondisi di sekolah kita, sudah kelihatannya sudah mau berjalan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mungkin kita perlu peningkatan ya. Sudah jalan, tinggal kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan artinya kita sudah mulai berupaya melewati masalah-masalah klasik yang seharusnya tidak lagi menjadi bahasan utama kita, seperti masuk kelas ya, kelas-kelas tidak kosong, kemudian guru masuk kelas tepat waktu. Ya sudah, walaupun masih ada sih yang kita lihat masih sering tidak tepat masuk kelas itu, tetapi alhamdulillah sudah mulai kelihatan ada perubahan dibandingkan dengan waktu-waktu yang sudah lalu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kelas. Nah, mungkin perlu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Kenapa anak-anak kita itu di kelas itu mudah bosan, kemudian sering berulah, kemudian sebentar-bentar keluar minta izin belakang, walaupun sebenarnya dia ke belakang itu bukan ke toilet atau kemana, tetapi karena dia bosan sebenarnya. Perlu kita refleksi diri kita sendiri. Mungkin ya dalam proses pembelajaran di kelas itu tidak nyaman bagi mereka. Kenapa tidak nyaman? Nah, sekarang ini kita dituntut untuk menerapkan 4C itu. 4C. Artinya kalau misalnya 4C ini kita sudah terapkan, Bapak Ibu, mungkin ya anak-anak kita tidak akan cepat bosan karena melibatkan mereka. Sementara ini yang mungkin menyebabkan mereka cepat bosan adalah karena sistem pembelajaran kita yang rata-rata teacher centris, hanya berpusat kepada guru saja. Apapun kurikulum, perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum lama, kemudian ada KTSP 2006, sekarang 2013 dan 2013 pun itu setiap saat dia selalu mengalami perubahan. Tetapi metode ngajar kita itu saja.
apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro gitu aja kan. Mungkin itu yang perlu kita rubah Bapak Ibu sekalian. Itu yang menyebabkan mereka bosan. Karena pembelajaran masih terus teacher oriented, masih berpusat kepada gurunya saja, tidak melibatkan siswa. Jadi mungkin perlu saya bercerita sedikit. Kemarin waktu pelatihan itu Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan misalnya pelatihan itu kita mulai 7:30, kemudian berakhir 5:30 sore. Terus itu pun kalau dia tidak selesai tugas kita di tempat, akan dilanjutkan di kamar gitu, menyelesaikan tugas. Itu merupakan kegiatan yang sangat melelahkan. Tetapi kita tidak merasa lelah Bapak Ibu sekalian. Sebab kenapa? Di sana metodenya kebetulan di kelas-kelas yang saya tempati itu adalah kelas C, khusus guru-guru SMP di sana. Itu hampir tidak ada ceramahnya. Nah, kalaupun ada ceramah ya paling sedikit lah, selingan-selingan saja. Begitu kita masuk pas 7:30, jadi tutornya bilang hari ini kita akan mempelajari modul 1, 2, 3 modul hari ini. Nah, silahkan pelajari modulnya, kerjakan LK-nya, selesai udah. Langsung kita kerja. Dan karena kita kerja, tidak merasa bosan. Tidak merasa bosan, kita tidak sebentar-bentar keluar gitu, minta izin keluar dan sebagainya. Kalaupun kita misalnya kita sering keluar minta izin ke belakang, itu karena memang rata-rata kita udah faktor U ya, agak bocoran sedikit. Nah, kemudian pengaruh air minum, air putih sering kita minum, terus ada AC-nya, ya wajar kalau sebentar-bentar keluar. Itu bukan karena disengaja, karena memang itu alam yang memanggil gitu. Maksudnya itu kegiatan pembelajaran sangat menarik sesuai dengan keinginan peserta gitu. Nah, andai kata itu kita terapkan di dalam kelas, mungkin ya saya punya prediksi anak-anak akan betah di dalam kelas. Ya, apa-apa yang perlu diterapkan di 4C itu 4C itu Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan K13 tentu paham ya. 4C itu ada creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Ya, ini yang perlu diterapkan. Kalau ini kita terapkan, insya Allah anak-anak tidak akan bosan. Bagaimana kita bisa membangkitkan kreativitas anak, kemudian berpikir kritis di anak itu, terus bagaimana anak-anak itu bisa mengkomunikasikan apa-apa yang ada di dalam pikirannya, kemudian bagaimana dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang mereka hadapi. Ini kan semua student oriented ini, berbasis kepada siswa. Jadi kalau ini yang 4C ini kita terapkan di kelas, guru-guru tidak perlu sebenarnya banyak bicara. Tidak perlu banyak bicara. Itu sebabnya dari kemarin kita sudah terapkan bahwa di kelas itu pengaturannya itu bangkunya sudah diatur per kelompok-kelompok itu. Jadi harus memang kegiatan pembelajaran berbasis K13 itu adalah pengelompokan siswa. Dan kelompok siswa itu tidak mesti permanen Bapak Ibu. Tergantung guru mata pelajarannya silakan. Cuman tempat duduknya yang permanen. Maksudnya tempat duduk itu aturan bangkunya permanen, jangan dirubah lagi menjadi klasikal begitu. Kelompoknya silakan diatur-atur. Kemudian metode pembelajarannya usahakan yang kerja kelompok yang ada melibatkan siswa. Jangan guru aja menerangkan capek. 2 jam aja kita berbicara di dalam kelas itu udah saya kira udah kering tenggorokan kita. Ya, misalkan misalnya cuma 10 menit aja bicara, kemudian anak-anak mengerjakan tugas kan lebih santai. Dan itu memang yang diinginkan.
Nah, lanjut ada HOTS, ya HOTS. HOTS ini kayaknya di kita ini masih terdengar sekedar istilah-istilah saja ya. Mohon mari kita sama-sama memperdalam apa sebenarnya maksud HOTS itu. Artinya HOTS itu kita mengajak siswa untuk berpikir lebih tinggi, tingkatan tinggi. Jadi soal-soal yang kita buat kemudian bukan hanya soalnya ya yang HOTS, tetapi pembelajarannya juga harus HOTS. Jadi tidak lagi musimnya buat soal atau mengajar anak itu ini adalah meja adalah sebutkan bunyi Pancasila 1 2 3 sampai 5. Bukan lagi, tidak lagi zamannya itu bukan, itu nama masuk lot gitu. Lot itu lower order thinking skill atau berpikir tingkat rendah. Sekarang yang dituntut adalah HOTS. HOTS itu berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini sudah mulai mendesain, kemudian menganalisa data, kemudian memecahkan masalah, sudah begini. Nah, kesemuanya itu tidak akan mudah dilaksanakan kalau literasi kita di sekolah itu rendah atau tidak ada literasi di sekolah. Minat baca di sekolah rendah. Literasi itu tidak hanya kepada siswa, tetapi guru-gurunya juga. Jadi jangan hanya cuma siswa aja yang kita suruh berliterasi, tetapi guru-gurunya enggak, nanti kalah jauh kita. Oleh karena itu mungkin nanti dalam suatu kesempatan yang luas kita akan sama-sama membahas bagaimana kita melaksanakan kegiatan literasi di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Karena ini pantauan dari pengawas pembina kita bahwa yang pertama kegiatan sampah, ya pengelolaan sampah sudah mulai dijalankan, sudah mulai bagus. Tinggal yang belum adalah kegiatan literasinya. Dan kita termasuk kalah jauh bersama sekolah-sekolah lain di sekitar kita tentang kegiatan literasi ini, Bapak Ibu sekalian. Umpama di SMP 2 sudah bagus literasinya. Kita belum. Sebab kenapa? Kita masih memikirkan polanya seperti apa kita melaksanakan di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kita punya waktu khusus untuk membahas tentang gerakan literasi sekolah ini. Nah, apa yang saya ungkapkan tadi Bapak Ibu sekalian itu ada kaitannya dengan target pemerintah menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045. Apa yang terjadi di sana tahun 2045 itu, ini diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju di sana. Tahun 2045 Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju. Kenapa? Sebab Indonesia itu punya bonus demografi yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Apa bonus demografinya? Yaitu generasi muda. Kita punya generasi muda yang banyak, yang pada tahun 2045 itu usia produktifnya itu generasi yang sedang dalam usia produktif itu kita termasuk banyak. Ya, kita lihat dari sekarang, anak-anak kita yang sekarang baru lahir sekarang, ya, yang lahir sekarang aja, terus kemudian nanti di tahun 2045 sudah kira-kira usianya 25 tahun, kan sedang-sedangnya manusia itu. Yang sekarang SMP tahun 2045 itu kira-kira usianya 45 tahun ya. Ya, sekitar itu masih dia produktif gitu. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang maju-maju sekarang, termasuk Jepang, Cina, Amerika semua. Mereka sekarang kesulitan, sekarang saja sudah kesulitan.
kesulitan itu pada penduduk usia produktifnya. Rata-rata penduduk mereka sekarang sudah tua-tua dia, kemudian tidak ada yang mau punya anak, jadi tidak ada generasi penerusnya. Jadi mereka rata-rata tidak mau terikat pada jenjang perkawinan yang menghasilkan anak gitu. Tidak mau repot dia gitu. Dan kita Indonesia pada tahun 2045 itu punya usia-usia produktif yang banyak. Oleh karena itu tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian membentuk generasi yang produktif di tahun 2045 itu menjadi generasi yang memang betul-betul produktif. Sekarang lah kita bentuk dia. Itu sebabnya mulai sekarang gencar-gencar ditekankan yang itu. Dan pada tahun itu diharapkan nanti penghasilan rata-rata penduduk itu adalah 30 juta per bulan. Ya, kan termasuk tinggi ya. 30 juta per bulan. Itu untuk rata-rata tahun 2045. Nah, tentu saja yang ini akan bisa terwujud kalau kita mulai menatanya dari sekarang. Tanggung jawab kita yang terbesar sebagai guru ada di depan kelas kita mendidik anak-anak kita. Itu yang umum Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian informasi yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa penilaian kinerja guru atau PKG yang rutin kita laksanakan setiap tahunnya sekarang mengalami peningkatan. Ya, saya tidak tahu bagaimana praktiknya, entah di mana, kapan mulainya dan sebagainya itu. Yang jelas ini ada peningkatan. Kalau tahun-tahun kemarin itu penilaian PKG itu kita cuma mengisi instrumen yang 56 butir itu kan, 56 butir, mulai dari kompetensi kepribadian, pedagogik dan sebagainya itu 56 butir cukup itu. Kalau sekarang tidak lagi, ada unsur-unsur yang dinilai yang lebih dari itu, bukan hanya penilaian yang instrumen itu, tetapi dari itu tetap dilaksanakan yang pakai instrumen itu namanya penilaian dari atasan. Itu bobotnya 70%. Kemudian penilaian yang kedua itu dari teman sejawat. Jadi rekan-rekan teman-teman guru sendiri itu akan menilai temannya gitu. Tentu hasilnya ada instrumen tersendiri. Itu bobotnya 10%. Kemudian kita dinilai juga oleh peserta didik kita, siswa kita dinilai. Itu bobotnya 10%. Kemudian kita dinilai juga oleh orang tua murid. Bobotnya 10%. Ya. Terus dihitung jumlah ketidakhadiran kita tanpa keterangan. Tidak hadir tanpa keterangan selama 1 tahun itu dihitung dia. Terus setelah itu di samping tidak hadir tanpa keterangan, juga datang terlambat dan pulang cepat. Berapa menit kita datang terlambat itu dijumlahkan semuanya. Berapa menit kita pulang cepat sebelum waktunya dihitung jumlahnya. Kemudian semuanya dihitung. Itu model PKG yang sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kompleks sekali kan ya. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa melaksanakan yang ini ya. Nanti aja kita lihat ya. Tapi yang jelas aturannya yang sekarang itu seperti ini. Baik, sebagai contoh ini kasusnya, contoh kasus ya. Seorang guru namanya Farida Marzuki, SPD. Ini adalah seorang guru pada SMP Kuncup Mekar. Jabatannya guru pertama, golongan 3A, TFT 1 April 2017. Jadi Bapak Farida Marzuki, ibu apa bapak nih Kak? Ibu ya, oke ibu. Dia ngajarnya 24 jam tatap muka. Terus PK gurunya nilainya 55, maksimal kan 56. Ya. Jadi hampir sempurna dia di nilai PKG-nya itu. Terus dia dinilai oleh teman sejawat itu rata-ratanya menjadi 93,5. Terus dari peserta didik 95.
dari orang tua 95. Dalam 1 tahun dia tidak masuk tanpa keterangan itu 3 hari. Terus dia total terlambat hadir selama 45 menit. Ya, 45 menit ini mungkin beberapa kali ya. 5 menit, 10 menit, 2 menit itu dijumlahkan akhirnya 45 menit. Nah, sekarang gimana cara ngitung angka kreditnya? Kita lihat ya. Jadi nilai PK gurunya dihitung 55 kan tadi ya. Kemudian nilai maksimum itu 56. Jadi 55 dibagi 56 kali 100%, dapatlah dia nilai dari nilai itu 98,21. Dari teman sejawat 93,5, rata-rata peserta didik 95, rata-rata orang tua peserta didik 95. Terus ini kita presentasikan. Yang dari PK guru 70%, ini semuanya. Sehingga jumlah nilai dari PK itu adalah 97,2. Nah, sekarang dia tidak hadir 3 hari. Itu 3/46 kali 100%. Kemudian hasilnya 100 dikurangi hasilnya itu, hasilnya 93,48. Terlambat 45 menit itu rumusnya 45/450. Hasilnya 0,1. Kemudian dijumlahkan hasilnya 93,58. Nah, sekarang dikalikan dia antara nilai PKG dengan nilai kehadiran ini. Ketemulah dia nilai PK-nya adalah 90,95. Ini prosedur penilaiannya untuk PK guru yang sekarang. Kalau dulu kan gampang, itu yang atas saja. Nilai PK gurunya berapa? Selesai udah. Nilai PK gurunya dia dapat 55. Nah, kita hitung persentase untuk menghitung karakter kreditnya. Ya, jadilah dia 98,21 misalnya. Ini dulu tidak ada dari rata-rata nilai sejawat, kemudian peserta didik, orang tua dan kehadiran. Ya, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apabila nanti kalau diterapkan kita tidak asing. Saya kira itu yang umum-umumnya yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekarang kita lanjut aja ke pembahasan utama. Persiapan kita menghadapi penilaian akhir semester atau pas ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Ini pelaksanaannya bulan Desember tanggal 9 mulainya. 9 berarti minggu kedua ya. 9 Desember sampai 13 Desember. Nah, itu sebabnya kemarin beberapa orang GTT datang gitu, bawa SK jenisnya SPK surat perintah kerja. Saya tangguhkan ya datang aja nanti semester 2 sebab kita tanggung sekarang belajar 1 bulan kemudian semester. Jadi nanti semester 2 nanti kita atur lagi sebulan. Nambah lagi GTT kita Bapak Ibu sekalian. Dan yang pusing ya kepala sekolahnya pusing ngatur gimana mau kasih jam ini aja. Jam yang sudah ada pada sekedip ya lagi ditambah lagi. Ya. Terus pelaksanaan ini seperti biasa pas ini dilaksanakan kita bersama se-SMP se-Kabupaten Lombok Timur dengan 7 mata pelajaran itu disiapkan soalnya dari kabupaten ya melalui MKKS. Soalnya sudah naik cetak Bapak Ibu, progresnya sudah naik cetak soalnya. 7 mata pelajaran itu ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Masing-masing soal 50 soal MC. Tetapi kecuali matematika dan IPA itu sama-sama 40. Nah, yang perlu kita bahas adalah yang disiapkan di sekolah.
Jadi mulai dipersiapkan dari sekarang. Soal-soal yang perlu disiapkan di sekolah seperti biasa ada prakarya, kemudian seni budaya dan penjas. Jumlah soal untuk ketiga ini 50. Semua MC. Batas pengumpulan soal sekian sudah ya. Nah, ini perlu diketahui sistem pengawasan biasa tidak ada yang baru. Silang penuh antar sekolah sesuprayon. Satu pengawas, satu ruang. Satu ruang, satu pengawas. Berarti nanti kita punya ruangan 20, maka kita butuh pengawas 20 orang yang akan kita kirim keluar. Itu transport sama konsumsi pengawas itu 30 per hari per ruang. 30 per hari per orang. Ini seperti biasa. Nah, sekarang yang dikitan. Ini jadwalnya Bapak Ibu sekalian.